Bismillahirrahmanirrahim. Mundur sithik ya, bali ning gone dawuhe Imam Sufyan Ats-Tsauri ning ngarep iku. Iki keliru nek ku maknane iki. Ya. Diwa'an Ata'in lan saking Ata' iki sing dimaksud Ata' bin Abi Rabah Al-Qursi. Ata' bin Abi Rabah Al-Qursi. Kala ngendika sapa Atok, kala li ngendika li maring ingsun sapa Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ihdaru padha wedya sira waspada sira al-qurra'a ing wong-wong pinter. Wahdaruni lan waspada sira ing ingsun ma'ahum sertane qurra. Falau khalaftu iki isih pengendikane Imam Sufyan Ats-Tsauri iki. Falau khalaftu mongko lamun nulayani ingsun nulayani awaddahum ing ya, ing paling nyenengakene qurra li maring ingsun ya. Jadi orang yang paling aku sukai di antara mereka nulayani ingsun ing wong sing paling tak senengi di antara qurra fi rumanatin ing dalem delima siji nulayanine piye fa aqulu mongko ngucap sapa ingsun Imam Sufyan Ats-Tsauri inna setuhune delima iku hilwatun utawa hulwatun legi wa yaqul lan ngucap sapa awadduhum li ngono inna setuhune delima iku hamidatun kecut ma aman tuhu orang ngrasa aman sapa ingsun hu ing awaddahum ayas'a ing yen to mlaku sapa awadduhum bidami kelawan getih ingsun ila sultanin maring penguasa jairin kang sewenang-wenang. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini berkata, kamu waspadailah orang-orang pinter itu. Jangan gampang percaya sama mereka, sama orang-orang pinter itu. Termasuk aku, ngendikane Imam Ats-Tsauri. Termasuk kamu kepadaku juga harus waspada. Karena kalau aku berselisih dengan yang paling ku sukai, yang paling ku cintai di antara mereka. Jadi kalau ada di antara orang-orang pinter itu yang paling disukai oleh Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Tapi kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri ini berselisih dengannya dalam urusan delima. Ya. Urusan sepele sekali, urusan delima. Berselisih gimana? Aku mengatakan delima itu manis dan dia mengatakan delima itu kecut. Itu aku tidak aman dari kemungkinan dia membawa darahku kepada penguasa yang sewenang-wenang. Artinya apa? Artinya dia kemudian mengintriki ya, melakukan upaya supaya penguasa yang sewenang-wenang itu lalu mencelakai ya, mencelakaiku Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Jadi orang pinter itu kalau dibantah itu cenderung mangkel. Orang pinter itu kalau dibantah itu cenderung mangkel. Bahkan untuk urusan sepele, urusan delima saja, ya, kalau dia bilang delima ini kecut, aku bilang manis kok. Itu dia bisa muangkel sampai dia bisa begitu mangkelnya sampai berusaha mencelakai dengan cara menghasut. Dengan cara menghasut penguasa yang sewenang-wenang supaya mencelakaiku. Itu maksudnya.
Padahal dalam urusan sepir, urusan delimo, apalagi dalam urusan pandangan keagamaan misalnya. Ya. Jadi yang paling rentan, paling gampang terkena penyakit hasut itu orang pinter. Orang pinter itu yang paling rentan. Ya, kayak virus corona ini yang paling rentan itu orang yang usianya sudah tua. Kayak aku barang 50 tahun ke atas ini rentan. Di bawah 50 tahun masih lumayan. Tapi di atas 50 tahun itu rentan terhadap virus corona ini. Nah, virus hasut itu yang rentan terhadap virus hasut itu orang-orang pinter justru. Nek goblok-goblok kaya kowe wis ora pati hasut. Soalnya menyadari yong kono dimulyakno aku ora wong pancen aku goblok kan ngono. Yong kono terkenal aku ora wong pancen aku goblok, menyadari tapi pun padha-padha pintere lho aku yo ngaji ngono yo iso. Kok ratinge dhuwur dik niku piye to? Ngene iki wong pinter ngono. Ya. Apalagi kalau beda pendapat, wah itu mangkel. Itu yang saya ceritakan kemarin itu ada Katib Anom. Katib Anom itu penghulu keraton zaman itu. Yo ngalim ahli fikih, penghulu keraton ahli fikih. Ya. Berselisih dengan Mbah Kiai Mutamakin. Itu yang diabadikan dalam dua karya sastra Jawa kuno, yang satu namanya Serat Centini. Serat Centini itu yang isinya menghujat Mbah Mutamakin. Lalu ada lagi Serat Cebulek yang isinya membela Mbah Mutamakin. Dua karya sastra itu. Dan dengan apa? Jabatannya sebagai Katib Anom, sebagai penghulu keraton, ini dia bisa menghukum Mbah Mutamakin hanya karena berbeda pendapat. Ini seperti yang digambarkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa an Malik ini bin Dinar lan sang Malik bin Dinar. Anaustune Malik bin Dinar ku kala ngendika sapa Malik bin Dinar, Anis tune ingsun ku akbalu nampa sapa ingsun syahadatal qurra'i ing kesaksiane wong pinter ala jami'il khalqi ing atase sekabehane makhluk, nanging wala akbalu ora nampa ingsun syahadata ba'dihim ing kesaksiane sebagian qurra ala ba'din ing atase sebagian kang liyane, li'anni krana sedune ingsun iku wajadtuhum nemu ingsun hum ing qurra iku husadan tukang hasud. Do senengane hasud. Jadi kalau ada orang pinter kok bersaksi atas orang goblok, ya ini bisa diterima kesaksiannya. Ya, ono kiai umpamanya bersaksi atas orang awam, bersaksi atas orang bodol, orang umum, itu bisa diterima kesaksiannya oleh Malik bin Dinar. Tapi kalau kiai bersaksi atas kiai yang lain, itu tidak saya terima, itu enggak bisa dipercaya itu. Itu soalnya mereka itu biasanya tukang hasud. Jangan-jangan dia membuat kesaksian begitu hanya karena hasud gitu. Ya. Wa anil Fudail, ustune Fudail, ya, ustune Syekh Fudail iku kala ngendika sapa Syekh Fudail ibni maring putrane Syekh Fudail. Istari nukokno sira li kedue ingsun daron ing omah baidatan kang adoh minal qurra'i saking omahe wong-wong pinter. Aku jake tukokno omah tapi sing adoh saka omahe wong kiai-kiai ku aja cedak-cedak nggone kiai. Ya. Mali ma utawi apa iku li tetep kedue ingsun wali kaumin lan kedue kaum pinter iku, kaum qurra itu. Indu harat lamun pertelo
minni saing ingsun apa zillatun kepleset hatakuni padha menghancurkan sapa qurrani ing ingsun wa in zaharat lan lamun pertelo alayya ing atase ingsun apa nikmatun nikmat hasaduni padha hasud sapa qurrani ing ingsun aku segeken golek omah sing adoh kok kiai-kiai wis sakuran ora urusan karo kiai-kiai wis moh ngopo aku nek kepleset dikepruki di lolokno dihancurkan dibles-blesno tapi nek aku lagi entuk nikmat do kasut karo aku jenenge ngono Syekh Fudel. Ya Allah yang ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini ada ancaman hasud yang luar biasa karena biasanya dikhususkan ancaman hasud ini ya secara umum bisa menimpa siapa saja tapi hasud yang berat itu yang paling berbahaya itu justru yang mudah memasuki orang-orang pinter itu. Ya karena gimana untuk menjadi pinter itu tidak mudah. Ya, nek kowe trimo goblok wis gampang elo malame turu nerang-nerong ngono. Kasil trimo dadi goblok. Tapi untuk menjadi pinter itu berat. Ya, harus belajar, harus tirakat dan sebagainya. Nah, setelah berhasil jadi pinter kok kurang dihargai itu kan sakit. Ngaji pirang-pirang tahun ya. Ora diundang kiai itu piye? Oh, kan berat itu rasanya itu, mangkel gitu ya. Apalagi ada temannya lu, ndekne karo aku iku pinter aku kok. Ndekne sing dadi katib aku ora. Ngono misalnya. Iku iso ngono iku iso. Berat ngaji deh. Ngaji itu berat. Ya, kalian ini dengan tinggal di pondok, ngaji di pondok kalian berarti menjalani jalan hidup yang berat sekali dibanding yang lain-lain. Coba lihat itu yang lain-lain itu yang enggak ngaji, wah dolanan sepeda motoran wirawiri goncekno anake wong. Rono rene tetek lah kowe ora ya. Kowe malah ngedhek lho ngantek keturun barang ya usul ngaji. Jadi berat. Nah kalau kemudian berhasil menjadi alim itu jadi rasanya ini kedudukan alim ini dicapai dengan susah payah sehingga kalau kurang sedikit penghargaannya itu mangkel. Makanya ada apa namanya ya kata-kata mutiara kata muda salah satun la yambaghi ayyustakhaffa bihim salah satun la yambaghi ayyustakhaffa bihim ada 3 kelompok orang yang sebaiknya jangan diremehkan yang tidak boleh diremehkan tidak boleh disepelekan. Siapa mereka itu 3 itu? Al-asdiqa wal umara wal ulama. Al-asdiqa itu teman dekat, orang yang biasa kumpul barengan. Wal umara penguasa pemerintah, wal ulama dan ulama. Man istakhafal asdiqa faqad afsada irdahu. Man istakhafal asdiqa faqad afsada irdahu. Barang siapa menyepelekan teman dekat itu dia merusak kehormatannya sendiri.
Kenapa? Karena teman dekat itu orang yang tahu rahasia-rahasia kita yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ayo, siapa yang ngerti kalau bokongmu itu ada kadasnya kalau bukan teman dekat? Enggak tahu. Ya. Nah maka kalau teman dekatnya kamu sepelekan, sedangkan dia tahu banyak rahasiamu, kalau disepelekan kemudian dia sakit hati, rahasiamu bisa disiar-siarkan, nggak ngerti kamu, apa dia itu bokoknya kadasan. Rahasiamu dibuka-buka di depan banyak orang kalau sakit hati karena disepelekan. Karena menyepelekan ini sebetulnya ya, kalian jangan sampai menyepelekan orang. Jangan sampai menyepelekan orang. Khususnya 3 ini. Tapi kepada selain ini jangan, kenapa? Orang itu kalau disepelekan tidak akan pernah lupa. Ya, orang itu kalau disepelekan tidak akan pernah lupa. Mesti nginteng-nginteng titenono kowe, mesti ngono. Orang kalau disepelekan tidak akan pernah lupa. Pasti nginteng-nginteng apa bahasa Indonesia? Ngerti nginteng-nginteng enggak kamu? Nginteng-nginteng itu apa ya? Ya mengancam untuk membalas, itu nginteng-nginteng. Mengancam untuk membalas. Awas ya nanti. Kalau orang disepelekan pasti begitu. Ya. Makanya aku pernah bilang sama seorang kader yang bagus sebetulnya, yang kemampuannya hebat. Tapi aku bilang sama kamu itu tidak akan pernah bisa jadi pemimpin besar. Ya kamu bisa jadi pemimpin, tapi ya sebatas ini aja, tidak bisa berkembang lebih besar. Kenapa? Karena kamu suka menyepelekan orang. Orang itu kalau disepelekan tidak akan lupa. Kalau ada kesempatan pasti bales. Ini. Makanya jangan menyepelekan teman dekat, sakit hati. Nanti kalau sakit hati rahasiamu diumbar di depan orang banyak. Itu sama dengan merusak kehormatanmu sendiri. Kalau rahasiamu diketahui orang banyak, rusak kehormatan. Ya, manis takhafal umara, barang siapa menyepelekan umara, faqad afsada dunyahu, dia merusak dunianya. Kalau kamu menyepelekan pemerintah, rusak duniamu. Gak gelem bayar pajak, cekel polisi. Diurus nanti. Ndak mau mengikuti aturan lalu lintas, ya sekaruan ditilang dan sebagainya. Rusak duniamu, urusan duniamu jadi berantakan. Nah yang paling bahaya itu manis takhafal ulama faqad afsada dinahu. Kalau orang menyepelekan ulama itu dia merusak agamanya. Ya, merusak agamanya. Wong kiai ku kudu disepelekno. Rusak agama. Mergo apa? Mergo kiai nek disepelekno terus mutung, ora ana sing mulang agama piye. Iku puluh-puluh kiai-kiai iki isih do ana corona ngene iku ora ana sing ngopeni bareng isih do gelem mulang iku wis pol-polan kiai pol-polan jenenge. Saiki mon kiai kajatan, kok berkate padha karo liyane. Apa gunane dadi kiai iki? Dadi kiai karo ora kiai ya ndoke padha-padha separo. Ya. Oh. Nek wong biasa ndok separo kiai paling ora ya sempol ta piye ngono ben ora bosen. Nek disepekno suwe-suwe bosen. Salah opo ngene iki mulang ora ono sing bayari, ngopeni anake wong mikir sembarang kaler tetep ora diajeni. Disepelekno ya suwe-suwe mutung leren-leren. Leren santri kon mulai apa mulai. Pondoke dienggo apa dadi ada hotel.
Nah yang lebih bahaya lagi dari itu, resikonya itu, konsekuensinya itu, yang belum jadi kiai itu jadi malas jadi kiai. Yang belum alim jadi malas untuk berusaha menjadi alim. Malah buat apa jadi kiai juga gitu-gitu aja. Nah, sanggur dadi bandar klothok. Ya, dadi kiai ya surane sanggur dadi dukun ae. Mulane saiki populer sing wis kiai barang iku piye carane iso dukun supaya diajeni wong. Nek kiai tok ora iso nyuwuk iku ora patek diajeni zaman saiki. Ya. Rusak. Dan kalau orang banyak ndak ada yang kepengen jadi kiai. Masyarakat itu ndak ada yang kepengen anaknya jadi alim. Karena orang alim tidak dihargai, orang alim disepelekan. Rusak agama. Nah, alhamdulillah saiki paling ora ana kiai saya dicucup wolak-walik lumayan ya. Lumayan. Ini jangan menyepelekan orang. Apalagi orang alim. Sakit hatinya itu lebih nemen orang alim itu kalau disepelekan. Bahaya. Ya. Allah ya Karim. Wa kadzalika lan kaya mengkono mazkur, wa kadzalika lan kaya mengkono mazkur, tarahu ningali sirahu ing wong pinter iku ya takabbaru. Takabur sapa wong pinter alan nasi ing atase menungso, wastakhifu lan nyepelekake bihim kelawan menungso musairan hale mlengosake khaddahu ing pipine wong pinter muabbisan hale merengutake tur merengutake wajahu ing wajahe wong pinter kaannama yumanna kaya-kaya ing pestine den kanugrahi den paringi kanugrahan sapa wong pinter alan nasi hale ngungguli ing atase menungso bima kelan barang yusoli kang salat sapa wong pinter ziyadata rakaataini ing tambah rong rakaat luweh akeh rong rakaat timbang liyane. Au ka'an nama ja'ahu utawa kaya-kaya ing pestine nekani hu ing wong pinter minallahi taala saing Allah taala apa mansurun pengumuman bil jannati kelawan swarga awil baroati utawa pengumuman kelawan bebas minan nari saing neraka. Au ka'anna utawa kaya sedune wong pinter iku istauqana yang yakini sapa wong pinter as-sa'adata ing kebahagiaan li nafsi kedue awak dhewene wong pinter wasaqawatalan ngiyakini ing cilaka li sairin nasi kedue sakwenehe menungso. Engkau bisa lihat orang alim itu ada yang takabur, memandang diri lebih besar daripada sesama dan menyepelekan orang lain. Menyepelekan orang lain, melengos, tidak mau memperhatikan orang, merasa lebih terhormat. Mukanya masam kepada orang lain karena merasa lebih terhormat. Dan itu seolah-olah hanya karena dia sholat 2 rakaat lebih banyak daripada kebanyakan orang, itu dia merasa sudah mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah. Seolah-olah dia itu mendapatkan pemberitahuan dari Allah bahwa dia dijamin surga dan bebas dari neraka. Seolah-olah dia yakin bahwa dirinya itu bahagia, dirinya itu beruntung, mendapatkan keberuntungan, sedangkan semua manusia yang lain itu celaka semua.
Nah, Subha ma'adzalika nuli sertane mengkono-mengkono takabur yal bisu nganggo sapa wong pinter libasal mutawaddiina ing penganggone wong tawadhu. Penganggone wong tawadhu iku bangsa apa? Min sufin, bayane saking suf. Suf itu pakaian yang terbuat dari kulit mentah. Yang biasanya dipakai, ini pakaian yang murah yang dibuat sembarangan dari kulit mentah dipakai oleh orang-orang yang tajarrud, orang-orang yang menjauhi dunia. Orang-orang yang tirakat itu biasanya pakai suf itu dulu. Wa ghairi lan liyane suf ya, pokoknya pakaian-pakaian yang sederhana lah, pakaian yang jelek. Wa tamawatu lan embo-embo mati, nyatamawatu embo pura-pura mati. Wa tawi iki pakaian tawadhu iku layali ku ora pantes apa hadza bitarafu'i kelawan sifat merasa unggul wal kibri lan gumedhe. Wala yulaimuhu lan ora nyocoki apa pakaian tawadhu hu ing tarafu bal yunaqiduhu balik nulayani apa pakaian tawadhu hu ing kibir. Walakinnal a'ma balik tapi sedune wong kang picek wong kang wuta iku layub siru ora bisa ningali sapa a'ma. Sementara itu si orang alim ini, orang pinter ini, wah dia memakai pakaian yang sederhana seperti pakaiannya orang-orang yang tawadhu, yang tirakat. Dia pura-pura pura-pura tidak punya syahwat, pura-pura tidak punya keinginan kepada dunia, pura-pura mati artinya pura-pura tidak punya keinginan kepada dunia. Padahal penampilan yang seperti itu tidak pantas buat orang yang takabur, tidak cocok, bertentangan dengan ketakaburannya. Tapi ya gimana? Tapi kalau orang buta, orang tidak tajam wawasannya, ya tidak tahu. Tidak tahu. Wong wis pokoke anggere serbane gede saya gede serbane berarti saya keramat ngene Bang. Wong piye wong ora ngerti. Ndak tahu gimana lagi. Wa dzikra lan den critakake apa anna farqadan as-subhi, farqad as-subhi iki Farqad bin Yaqub as-Subhi. Iku dakhala manjing sapa Farqad al-Hasani ing atase daleme Imam Hasan al-Basri. Wa alaihi khale iku tetep ing atase Farqad kisaun utawi sandangan kisak. Kisak itu apa? Kisak itu kain panjang lebar gitu ya, yang kemudian dibolongi tengahnya terus dimasukkan ke kepala, itu kisah. Biasanya itu sederhana, motifnya cuma garis-garis gitu, tenunannya juga jelek, itu kisah. Pakaian kisah itu pakaian yang sederhana, yang bahkan tidak dijahit kisah, cuma dibolongi, dilempit, bolongi tengah terus lebokno sirah ngono ae kisah. Sebagai pakaian pelapis di musim dingin. Ya dia pakai kisah. Kisah ini, si Farqad ini memakai pakaian kisah. Wa al Hasani
Lan iku tetep ing ngatasé Syekh Hasan Al-Basri hullatun utai pakaian hullah. Pakaian hullah itu pakaian yang rapi begini nih, setelan yang terjahit rapi, jaket yang rapi lah. Jas yang rapi itu hullah. Jadi Farqad ini memakai kisah, pakaian yang sederhana, yang jelek. Imam Hasan Al-Basri pakai pakaian yang perlente. Hullah ini, pakaian yang perlente. Nah, faja'ala mongko tumandang sawu Farqad bilamsia kelawan demek hullah. Ya. Terus didemek pakaian perlentene Imam Hasan Al-Basri didemek apik temen cah. Didemek apik temen. Ya. Nah, baru setelah begitu itu faqala mongko ngendika sapa Al-Hasan Imam Hasan Al-Basri, "Mah utawi apa iku laka kedue sira? Tanduru ningali sira ilasiabi maring sandangan ingsun." Ada apa kamu lihat-lihat? Ada apa lihat-lihat? Dikono karo Imam Hasan Al-Basri. Ya. Farqad ini. Ada apa lihat-lihat? Ya. Inna ya siabi utawi sandangan ingsun ku siabu ahli jannati sandange ahli swarga. Wa siabu ka utawi sandangan nira iku siabu ahli nari sandangane ahli neraka. Balagoni wis tumekani ing ingsun ya apa riwayat anna aktsara ahli naris dunya akeh-akeh ahli neraka iku ashabul aksiyati wong-wong kang nganggo kisah. Dapat lihat-lihat apa dikiranya kamu lebih zuhud dari aku apa? Mentang-mentang kamu pakai kisah, aku pakai khullah, apa kamu pikir kamu lebih zuhud dari aku? Apa lihat-lihat. Kamu tahu, ini pakaianku ini pakaian ahli surga. Pakaianmu itu pakaian ahli neraka. Syekh Hasan Al-Basri. Karena aku mendapatkan riwayat bahwa sebagian besar ahli neraka itu adalah orang-orang yang suka pakai kisah kayak kamu itu. Ya Allah. Summa qala nuli ngendika sapa Al-Hasan Imam Hasan Al-Basri ketikane wong kenapa kok ashabul aksisah ini orang yang pakai kisah ini kok banyak yang menjadi ahli neraka? Karena ja'alu dadekake sapa ashabul aksiyah dadekake az-zuhda ing zuhud fi siyabihim ing dalem sandangane ashabul aksiyah wal kibra lan dadekake ing takabur fi sudurhim ing dalem atine ashabul aksiyah. Ya wallazi lan demi zat yukhlafu kang den nggo sumpah sapa bihi ladzi yaiku Allah subhanahu wa taala la ahadukum yakti utawi salah siji ira kabeh bikisaihi kelawan kisae ahadukum iku azamu luwih gedhe apane kibron gumedene min sahibil mitrafi tinimbang wong kang nganggo mitraf ya bimitrafi kelawan mitrafe sahibil mitraf. Mitraf itu apa? Ini mitraf itu pakaian yang apa namanya? Ya jadi kisah tadi itu. Kisah itu kan biasanya motifnya cuma garis-garis saja sederhana, garis-garis sederhana. Kisah itu. Tapi mitraf itu pakaian yang mewah yang ada hiasan-hiasannya, ada gambar-gambar batik lah, batik mitraf. Mitraf itu seperti batik. Pakaian mewah yang ada sulaman, ada gambar, ada macam-macam itu mitraf. Pakaian kebesaran. Itu mitraf. Jadi kemudian Imam Hasan, kenapa sebagian besar orang yang pakai kisah itu
banyak yang masuk neraka karena mereka menjadikan zuhud, mereka jadikan pakaian, tapi hati mereka takabur. Pakaian mereka pakaian zuhud, tapi hati mereka takabur. Demi Allah itu sampai bersumpah, demi zat yang dijadikan sumpah yaitu Allah. Demi Allah, di antara kalian itu ada orang yang takaburnya lebih besar daripada orang yang memakai mitrof. Orang yang memakai mitrof, orang yang memakai pakaian mewah. Ada orang yang pakai pakaian sederhana, tapi takaburnya lebih besar daripada orang yang pakai pakaian mewah. Ya Allah. Wa ila hadzal ma'na lan maring ikhlah makna yusyiru paring isyarah sapa Zunnuni Syekh Zunnun rahimallah haitsu qala sekirane dawuh sapa Zunnun tasawwafa fazdaha bisufi jahla wa ba'dun nasi yalbasuhu majanah yurika muhanatan wa yurika kibra walaisal kibru min syaklil muhanah tasawwafa kay yuqalu lahu aminun wa ma ma'na tasawwufihil amanah walam yuridil ilaha bihi walakin arada bihi tariqa ilal khiyanah. Tasawwafa nganggo suf sapa wong fazdah mongko gumedhe sapa wong berbangga diri sapa wong bisufi kelawan suf. Apa kamu ini masih orang kelas rendahan nggak bisa zuhud kamu ini. Aku ini loh zuhud, pakaianku sederhana, nggak pernah pakai macam-macam. Tiap hari pakai pakaian putih terus begini sederhana. Zuhud nggak kayak kamu pakai baju batik segala itu. Tidak zuhud kamu itu. Jadi mereka takabur karena pakaian sederhana yang dikenakannya, gitu loh. Ya. Jadi takabur dengan sofnya itu jahlan krono arah bodho. Wa ba'dun nasi hale ta sebagiane menungso iku albasuhu nganggo sapa nashu ing suf mujanatan krana arah guyon, krana arah guyon, bercanda atau mentertawakan. Artinya bahwa ya orang menganggap bahwa pakaian yang sederhana itu sebagai sesuatu yang apa? Suatu yang patut diketawakan. Memakai pakaian sederhana itu sebagai sesuatu yang patut diketawakan sebagai orang. Sementara dia ini merasa bangga karena memakai pakaian sederhana itu karena berpenampilan zuhud. Ya. Yurika mamerake sapa wong ing sira muhanatan ing kehinaan wa yurika lan mamerake hale mamerake sapa wong ing sira gibron ing gumedhe walai salan ora ana apa al gibru gumedhe iku min saklil muhanati setengah saking cirine kehinaan. Dia berpenampilan hina dan pada saat yang sama dia memperlihatkan ketakaburan. Sedangkan takabur itu bukan cirinya kehinaan. Ya, tasawwafa nganggo suf sapa wong kayu qala supaya ento den ucapake lahu maring wong
Aminun utawi wong iki iku aminun iso dipercaya. Wa ma makna tasawwufihi lan ora ana utawi maknane oleh nganggo suf wong iku al amanatu amanah. Mereka memakai suf supaya dianggap bisa dipercaya. Padahal bahwa mereka memakai suf itu tidak menunjukkan mereka itu amanah. Bukan jaminan bahwa mereka itu amanah. Walam yurid lan orang ngarepake sapa wong al ilaha ing pangeran bi kelawan suf, bi kelawan tasawuf, walakin aroda tetapi ning ngarepake sapa wong bi kelawan tasawuf at-tariqa ing dalan ilal khianati maring khianat. Mereka berpenampilan tasawuf begitu, maka suf itu bukan karena Allah, bukan karena mencari ridho Allah, tapi mereka melakukannya untuk mencari jalan menipu orang, berkhianat kepada orang dengan cara menipu mereka. Fal tahdhar mongko wedya sira ayyuhar rajulihe wong min hadzil afati sang ikilah pira-pira panca baya al arbae kang papat allati dzakarnaha kang wis nutur sapa ingsun Imam Ghazali ha ing papat la siyama al kibru luweh-luweh gumedhe. Apa empat itu? Tulul amal, ajalah, hasad, kibir, ya. Berpanjang angan, tergesa-gesa, hasud, dengki, dan takabur. Empat ini harus kamu waspadai betul, jangan sampai terkena. Khususnya kibir, lebih-lebih lagi kibir. Fa inna salasa mongko sedune telu al awwala kang kawitan yaitu tul amal ajalah dan hasad iku madahidu pira-pira nggon plesetan lau zalalta kang lamun kepleset sira fiha ing dalem madahid lawakok tayak ditumiba sira fil isyani ing dalem maksiat. Tiga yang pertama yaitu tul amal, tergesa-gesa dan hasud, itu kalau kamu kepleset dengan tiga sifat itu kamu paling-paling akan jatuh ke dalam maksiat. Kamu jatuh dalam maksiat gitu saja. Itu yang tiga itu. Ya. Nah wal kibru hale utawi kibir iku madhodun panggonan kepleset lauzal takang lamun kepleset sirofi ing dalam madhab lawaqaq tayakti tumiba sirofi biharil kufri ing dalam lautan kekufuran wa tughyani lan lacut. Sedangkan kibir itu kalau kamu kepleset dengan kibir itu kamu bisa jatuh ke dalam lautan kufur dan lacut dan tiran. Tughyan itu sifat tiran, melampaui batas. Wala tansalan ojo lali sira haditha iblis ing critan iblis wa fitnatahu lan fitnah iblis, cobane iblis yaiku annaustune iblis iku aba bangkang sapa iblis wis takbar lan gumedhe sapa iblis wa kan lan ana sapa iblis kuminal kafirin setengah saking wong-wong kafir. Ingat jangan lupakan kisah iblis bahwa iblis itu dia membangkang karena takabur, karena sombong, sehingga dia termasuk di antara orang-orang kafir. Waruju utai bali tegese tawakal pasrah iku ilallah ya azza wa jalla maring ngarsane Allah azza wa jalla ayyasimana ing yento ngrekso sapa Allah ing kita jami'an sekabehane bi husni nazri kelawan baguse penyawange Allah inna usdune Allah iku al jawadu zat kang maha lomo al karim zat kang tur maha
mulya. Ya, kita berserah diri kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semuanya dengan pandangan yang baik atas kita, karena Allah adalah zat yang maha murah hati dan maha mulia. Faslun tawi iku pasal, wa jumlatul amri utahe gemblengane perkara iku annakastune sira iku iza nazar tanalikane nyawang sira bi aklika kelawan akal ira ayuhar rajuluhe wong fa'alim tamangka ngerti sira anna dunya ing sedune dunya iku la baqa aulana langgeng iku maujud lah kedue dunya wa anna naf'a halan setuhune manfaate dunya iku la yafi ora cucuk apa naf'uha bidurriha kelawan bahayane kemlaratane dunya wa tabiatiha lan kelawan pira-pira tuntutane dunya mingkadil badani saking kangelane badan wa syughlil qalbi lan sibuke ati fid dunya ing dalam dunya wal azabilan azab al alimi kang larakake wal hisab lan hisab at-tawil kang suwe fil akhirati ing dalam akhirat alladzi la taqata kang ora ana kemampuan iku maujud laka kedue sira bi kelawan ladzi. Ya. Jadi secara umum bisa kita katakan bahwa apabila engkau mencermati dengan pikiranmu, maka engkau akan mengetahui bahwa dunia ini tidak langgeng dan bahwa manfaatnya dunia ini tidak setimbang dengan bahayanya dan dengan tuntutan-tuntutannya, yaitu bahwa dunia itu membuat kita mengalami banyak kesulitan badan kita ini karena dunia itu membuat hati kita sibuk dan ada resiko azab dari Allah, azab yang menyakitkan, hisab yang lama di akhirat nanti yang kita pasti tidak mampu untuk menanggungnya. Faida alim ta mengko nalikane ngerti sira zalika ing mengkono-kono mazkur jidan kelawan temenanan zahid ta mengko zuhud sira fi fuduliha ing dalam luwiyane donya fala ta'khudhu mongko ora ngalap sira minha saing donya illa ma kejaba ing barang labuda kang ora kena ora laka kedue sira minhu saking ma fi ibadati rabbika ing dalam ibadah marang pangeran ira. Nah, ketika kamu sudah tahu itu dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan zuhud, kamu akan berzuhud terhadap yang lebihan, terhadap lebihan-lebihan dunia. Dan kamu tidak akan mengambil dari dunia ini kecuali apa yang mau tidak mau kamu butuhkan untuk beribadah kepada Allah. Wa tada'ulan ninggal sira antana uma ing enak-enakan wa talazzuda lan yo enak-enakan ilal jannati maring swarga dari naimi yaiku kampunge kenikmatan al-muqimi kang tetep fi jawari rabbil alamina ing dalem tetanggane pengirane ngalam kabeh al-maliki yaiku zat kang ngrajani al-qadiri kang kuwasa al-ghani kang maha sugih al-karimi kang maha mulya. Dan kemudian kau meninggalkan segala yang enak-enak, menyimpan segala yang enak-enak, segala yang lezat-lezat untuk di surga nanti. Karena surga itu adalah kampungnya kenikmatan yang tetap, yang tidak berubah dan berdekatan dengan Tuhan semesta alam yang maha merajai, maha kuasa, yang maha kaya dan maha mulia. Wa alim talan ngerti sira annal khalqa ing sedune makhluk iku la wafa'a ora ana pemenuhan iku maujud lahum kedue makhluk. Ya, tegese makhluk itu tidak bisa
memenuhi kebutuhanmu makhluk itu. Yang bisa memenuhi kebutuhanmu itu Allah. Makhluk itu tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Wa anna mu'natahum lan sedune kangelane makhluk iku aktsar luwe akeh min maunatihim tinimbang bantuane makhluk. Fima ing dalam barang yakni kakang maidaya apa maing sira. Wa tarok talan ninggal sila mukhalatat tahum ing nyampuri makhluk illa fima kejaba ing dalam barang la buddha kang ora kena ora laka kedue sira minhu saking makhluk tangqadi tantafiu ngalap manfaat sira bi khairihim kelawan kebagusane makhluk wa tajtani bulan ngedoi sira menghindari sira min durhim saking kemelaratane makhluk wa taj'alul lan dadake sira sohbataka ing kekancan ira liman maring wong latah suruh kang ora bisa rugi sira fi sohbati ing dalam ngancani man ya. Nah kamu juga akan mengetahui bahwa makhluk itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhanmu dan bahwa kesulitan-kesulitan yang kamu dapatkan bersama makhluk itu lebih banyak daripada pertolongan-pertolongan yang bisa kamu dapatkan dari mereka dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu. Maka kamu akan meninggalkan mereka, kamu tidak akan berkumpul dengan mereka kecuali dalam hal-hal yang memang kamu tidak harus berkumpul dengan mereka. Seperti jamaah dan sebagainya. Kamu mengambil manfaat dari kebaikan mereka dan menghindari bahaya-bahaya yang timbul dari mereka. Dan kamu menjadikan kebersamaanmu hanya dengan dia yang kamu tidak bisa rugi karena membersamainya. Kamu itu kalau berkumpul dengan makhluk, berkumpul dengan aku misalnya, itu kamu banyak ruginya. Banyak ruginya, no, tak kongkon terus, pegel-pegel tak kongkon, rugi, banyak ruginya. Sementara ya aku tidak bisa memberikan hal-hal yang memenuhi kebutuhanmu, tidak bisa banyak membantumu dalam hal yang bermanfaat bagimu. Tapi ada dia yang kalau kamu berkumpul dengannya, kamu tidak akan rugi. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu bersama Allah, tidak ada kerugian sama sekali. Ya. Wala tandamu lan ora menyesal sira ala khidmati ing atase ngladeni Allah. Ya. Dan kamu tidak akan menyesal kalau berbakti kepada Allah. Ya. Kalau berbakti kepada manusia mungkin kamu bisa menyesal. Wah, tiwas tak ladeni jebule, ngono itu biasa kalau pada sesama makhluk. Tapi kepada Allah kamu tidak akan menyesali pengabdianmu kepada Allah. Tidak akan pernah. Ya. Karena pasti untungnya. Wa unsakalan dadekake sira ing kemesraan ira bi kitabi kelawan kitabe Allah iku Quran. Wa mulazamataka lan dadekake ing manggon ira dadekake iyahu ing Allah. Kamu mendudukkan diri senantiasa bersama Allah. Ya. Kamu jadikan keintimanmu, kedekatanmu adalah intim dekat kepada kitabullah. Artinya deras-deras nyenaoni isine dan seterusnya. Ya. Dan kamu jadikan tempat mangkalmu ya, itu bersama Allah. Fayakunu mongko ana sapa fayakunu mongko ana sapa Allah iku laka tetep kedue sira bikuli halin ing dalem sekabehane tingkah sehingga Allah akan senantiasa bersamamu, melindungimu, menolongmu dalam segala keadaan.
Wa tara lan ningali sira minhu saing Allah kula jamilin ing sekabehane keindahan wa ifdhalin lan pemuliaan wa tajiduhu lan nemu sirahu ing Allah inda kulli naibatin ing dalem sandinge saben-saben perkara kang terjadi kang tumiba fid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat ya wa tajiduhu lan nemu sirahu ing Allah inda kulli naibatin ing dalem saben sekabehane perkara kang terjadi fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Naibah itu kejadian yang tidak enak. Kesialan naibah. Kesialan yang terjadi. Ya. Nah, kalau itu yang kamu lakukan, maka Allah akan senantiasa bersamamu dalam segala keadaan dan kamu akan mendapati dari Allah segala keindahan dan segala kemuliaan dan engkau akan selalu mendapatkan Allah, menemui Allah di dalam segala kejadian yang berat, yang menyusahkan di dunia dan di akhirat. Kama qala alaihi salam kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihfazillaha tajidhu haitsu tajahta. Ifat reksa sira Allah ing hake Allah. Ing Allah tegese ing hake Allah tajidhu mengko bakal nemu sirahu ing Allah haitsu tajahta ing dalem endi wae madhep sira. Ya, peliharalah hak Allah. Allah itu punya hak atas kalian, hak untuk disembah, hak untuk diesakan, untuk ditauhidi, hak untuk disembah, hak untuk ditaati, hak untuk disopan santuni, bahwa kamu harus beradab di hadapan, harus senantiasa memperhatikan adabmu di hadapan Allah. Maka kalau itu kamu lakukan, kamu akan mendapati Allah dalam kemanapun kamu menghadap. Kemanapun kamu menghadap, ya, artinya dalam keadaan apapun, kamu akan mendapati Allah bersamamu, menolongmu. Wa alim talan ngerti sira, anna syaitana sedune setan iku khobisun kotor, kot tajarroda, teman-teman wus fokus konsentrasi apa setan limu ada tika maring musuhi sira. Kamu tahu bahwa setan itu kotor dan setan itu memang berkonsentrasi mengkhususkan diri untuk memusuhimu. Setan itu tidak punya kerjaan lain, tidak punya tujuan lain, tidak punya cita-cita apapun selain memusuhimu. Itu setan. Tidak ada yang dimaui oleh setan selain memusuhimu itu. Tajarrud untuk memusuhimu. Fasta'id mongko juwono perlindungan sira bika kelawan pangeran ira al-qadri kang maha kuwasa al-qahiri kang maha wasesa yang maha perkasa. Min hadzal kalbi sange kelah asu Allah ini den laknati. Bisuan Arab padha karo bisuan Jawa. Wala tagful lan aja nglalekake sira an makayedihi saking pira-pira tipu dayane setan, wa musa wa masayidihi lan pira-pira perangkape setan. Ya. Fatatruduhu mongko nolak sirahu ing setan bidzikrillah subhanahu wa taala kelawan zikir marang Allah subhanahu wa taala. Wala tabaan nalan ojo merduli temen sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono tipu dayane setan. Jangan kamu pokoknya abaikan semua tipu daya setan, jangan kamu ikuti sama sekali. Ya. Maka ya mohonlah perlindungan kepada Tuhanmu yang maha kuasa, yang maha perkasa dari anjing yang dilaknati ini, yaitu setan. Dan jangan melalaikan
dirimu, jangan kamu lalai dari tipu daya dan perangkap setan. Maka kamu akan mampu menolak setan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan segala godaan setan itu. Fa innahu mungkasdune nolak setan iku yasirun gampang idza dhuharat nalikane pertelo mingka saing sira apa azimatur rijali keteguhan tekate wong, keteguhan tekad dari orang yang pemberani. Rijal ini sebagai ungkapan untuk menunjuk orang-orang yang pemberani. Nah, menolak setan itu mudah kalau memang di dalam dirimu ada tekad yang kokoh seperti tekadnya orang-orang yang pemberani. Orang-orang pemberani. Ya orang manusia yang paling disenangi, paling dicintai oleh Allah itu manusia yang dermawan dan pemberani. Yang dermawan dan pemberani. Kenapa? Karena orang yang dermawan dan orang yang pemberani itu husnudzon kepada Allah. Punya prasangka baik kepada Allah. Orang dermawan kasih nanti kan diberi rezeki lagi oleh Allah. Ini husnudzon, nanti kan dapat rezeki lagi. Dah kasihkan orang, itu orang dermawan itu. Husnudzon kepada Allah, punya prasangka baik bahwa Allah akan memberi lagi. Itu orang yang dermawan. Orang pemberani juga begitu, husnudzon kepada Allah, berangkat pasti Allah akan melindungiku. Itu husnudzon orang pemberani. Nah, syaratnya menjadi pemberani itu ya harus banyak berzikir kepada Allah ya. Makanya ketika saya sowan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi di Madinah, itu beliau memberi nasihat antara lain beliau katakan ya, man laisa lahu zikr laisa lahu zakar. Man sapane wong laisa lahu kang ora ana iku tegediman apa zikrun zikir tegese zikrullah ya laisa mengko ora ana iku lahu tetep kediman apa zakarun zakar. Zakar itu artinya keberanian. Orang yang tidak punya zikir kepada Allah tidak punya keberanian. Lan nek wong wedok takok lho napa nek wong wedok nek zikir terus napa saged medal zakare Pak? Iso. Tegese tubuh keberanian aja. Tubuh keberanian aja. Tubuh keberanian. Ini apa ungkapan yang universal. Zakar itu keberanian. Ngomong Inggris itu ngarani orang yang tidak punya keberanian itu he has no balls. Tidak punya balls itu zakar itu. Ranti zakar. Keberanian, ungkapan keberanian. Ya ini misoginis, tapi memang ini sudah jadi peradaban yang bertahan ribuan tahun. Ya, anggapan bahwa keberanian itu terkait dengan zakar itu tadi. Nah, tapi intinya adalah bahwa keberanian, tekad dari pemberani. Kalau kamu punya tekad seorang pemberani untuk menolak setan, dengan zikrullah itu mudah menolak setan itu mudah. Ya. Wa naulan stune setan kama qala Allah taala kaya oleh dawuh sapa Allah taala innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu stune setan iku laisa ora ana iku la tetep kedue setan apa sultanun kekuasaan alladzina ing ngatasi wong-wong aman kang padha iman sapa alladzina wa ala rabbihim lan ing ngatasi pangerane alladzina ya tawakkaluna padha tawakal sapa alladzina. Setan itu
tidak akan punya daya di hadapan orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Walaqad sadaqa lan yakti teman-teman wis bener sapa Abu Hazim fima ing dalem barang kala kang ngendika sapa Abu Hazim ngendikane mad dunya wa ma iblis ma iku apa dunya utahe donya malan iku apa iblis utahe iblis. Jawabane amad dunya napun utahe donya iku fama mado mongko utawi perkara mado kang wis kliwat apa mamin hasaing donya fahulumun mongko iku pira-pira impen ngimpi wama lan utawi perkara bakia kang keri apa ma faamaniyun mongko iku lamunan pangalamun. Dunia itu apa yang lewat dari dunia adalah impian, adalah mimpi yang berlalu. Sedangkan apa yang masih ada dari dunia ini adalah angan-angan, lamunan belaka. Maya, lamis. Wa amma syaitan anapun tawi setan, fa wallahi mongko demi Allah laqad uti'a yakti teman-teman wis den taati sapa setan fama nafa'a mongko ora manfaati apa setan wala qad usia lan fama nafi'a ya lan mongko ora manfaati fama nafi'a mongko ora manfaati apa setan wala qad usia lan yakti teman-teman wis den maksiati tegese den tentang sapa setan ya fama dzarra mongko ora melarati apa setan. Setan itu apa? Setan itu dituruti, tidak akan memberi manfaat. Ya. Ditentang, ya tidak bisa menyakiti setan. Kamu kalau menolak setan, menentang setan, melawan setan, tidak akan kenapa gitu loh. Setan itu tidak bisa mencelakakanmu, itu tidak bisa. Kecuali dengan cara menipu. Tidak bisa mencelakakanmu. Setan itu ora iso nempiling ada nih. Ora mungkin kowe ditempiling setan, enggak ono ceritane. Ya, setan itu tidak bisa nempiling, tidak bisa mukul, tidak bisa menyakiti, itu tidak bisa. Jadi kalau kamu melawan setan, tidak apa-apa. Itu setan. Nek ngelawan aku, tempiling waduh. Tapi kalau ngelawan setan, enggak akan diapa-apakan kamu setan itu. Kamu nurut sama setan, ya setan tidak akan memberi manfaat kepadamu. Kamu menentang setan, ya dia tidak bisa apa-apa juga. Makanya buat apa dipikirin gitu loh. Wa alim ta lan ngerti sira jahalat tahadi nafsi ing budune iki lan nafsu. Wa jimahiha lan binale ikilah nafsu ilama maring barang ya durruha kang mlarati apa maha ing nafsu wa yuhliku halan binasaake apa maha ing nafsu. Dan kamu tahu bagaimana bodohnya nafsu itu dan bagaimana binalnya mereka, nyerongotnya mereka ya, kepada hal-hal yang merugikan ya, nafsu itu sendiri ya. Kamu tahu bagaimana kebodohan nafsu dan bagaimana binalnya nafsu itu untuk mendapatkan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan merusak dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri. Saking gobloknya nafsu. Wa nadarta lan nyawang sira ila rahmatin ilaiha ya fanadarta mongko nyawang sira ilaiha maring nafsu rahmatan krana arah welas laha maring nafsu nazarul uqolai kelawan penyawange wong-wong kang cerdas wal ulama lan wong-wong kang pinter alladzina yaiku wong-wong yang juruna kang padha nyawang sapa alladzina fil awaqibi ing dalam pira-pira masa depan la nazrul juhali ora nek penyawange wong-wong bodho wasibyane lan bocah cilik alladzina yanzuruna kang padha nyawang sapa alladzina fil hali ing dalem saknalika
wala yaftinuna ora padha mikir sapa alladzina ligho ilatil adza maring eleke piloro. Wayan firuna lan mlayu sapa alladzina min mararati dawa'i saking paite obat. Ya. Maka kemudian engkau memperhatikan nafsumu itu dengan pandangan kasih sayang, yaitu pandangan orang-orang yang berpikir, orang-orang cerdas, orang-orang yang berilmu, yang memperhatikan konsekuensi-konsekuensi, memperhatikan masa depan. Kalau begini konsekuensinya apa? Memperhatikan akibat dari perbuatan, tidak seperti orang-orang bodoh dan anak kecil yang hanya melihat seketika saja, tidak mau melihat konsekuensinya. Dan tidak berpikir tentang bahayanya penyakit, tidak memikirkan bahayanya penyakit, bahkan tidak mau takut pada obat hanya karena pahit, lari dari pahitnya obat. Tidak mau minum obat karena pahit. Zaman saiki ya ono pil kepenak, ono sirup barang, wah zaman biyen niku diponteng cokoki. Ya, gero-gero. Ya. Jangan seperti anak kecil yang takut pada obat. Fa'al jiman naha, mongko ngendhalekno temen sira ha ing nafsu bilijami takwa kelawan kendhalene takwa. Bi antamnaha kelawan yen to nyegah sira ha ing nafsu amma saing barang la tahta juga orang butuhake nafsu apa nafsu ilahi maring ma bil haqiqati kelawan hakikate min fuduli kalamin saking luyane guneman wa nazarin lan pandangan wa ta'amin lan panganan ya. Lan panganan ya. Ya wa talabbusin lan sangking menganggu bikhoslatin kelawan tingkah fasidatin kang rusak mintuli amalin bayane sangking dawane pengangen-angen au ajalatin utawa kesusu au hasadi muslimin utawa ndrengkeni wong muslim au takaburin to takabur fi ghairi maudhihi ing dalam saliyane panggonane takabur ya. Au aklen to mangan bimah di syahwatin sebab nguluse kepinginan, sebab meligine kepinginan, wasyarohin lan geragas, ya. Mangan mergo geragas, wa tu'ti halan menehi sira ha ing nafsu ma ing barang lae salah kang ora ana iku tetap kedua nafsu minhu sangking ma apa budun semuge ya. Jadi artinya kamu berikan kepada nafsu itu apa yang memang dia betul-betul butuhkan, ndak bisa ndak. Ya, jadi kendalikanlah nafsu, sungguh-sungguh kendalikanlah nafsumu itu dengan kendali takwa. Caranya yaitu kamu cegah nafsu itu dari hal-hal yang tidak dia butuhkan, yang pada hakikatnya tidak dia butuhkan, yaitu omongan yang berlebih yang tidak perlu, memandang hal-hal yang tidak dibutuhkan, makan yang tidak dibutuhkan, makanan yang berlebih yang tidak dibutuhkan, dan sifat-sifat yang jelek seperti sifat panjang angan, tergesa-gesa dan hasud serta takabur tidak pada tempatnya, atau makan hanya karena kepingin, makan karena rakus. Itu semua harus kamu cegah dari nafsumu. Nah, kemudian kamu berikan kepada nafsumu apa yang memang sungguh-sungguh tidak bisa tidak dia butuhkan. Yang dia tidak bisa tidak memang butuhkannya saja. Kalau tidak butuh ya jangan kasih. Kalau dia betul-betul butuh baru kasih. Ya.
Nah, itu sekali lagi bedanya butuh dengan ingin. Kalau butuh itu ndak harus dipenuhi namanya butuh. Ya. Kalau ndak dipenuhi ya resikonya bahaya. Harus dipenuhi. Kalau ndak dipenuhi bisa sakit dan lain-lain, bisa mendapatkan bencana kalau ndak dipenuhi. Itu kebutuhan. Tapi begitu dipenuhi ya sudah hilang, kebutuhannya itu hilang. Kalau sudah dipenuhi ya tidak butuh lagi sudah. Itu namanya kebutuhan. Bedanya dengan keinginan itu kalau tidak dipenuhi enggak apa-apa. Keinginan itu. Enggak apa-apa, enggak ada bahayanya. Ya enggak akan celaka, enggak apa-apa kalau cuma keinginan itu. Enggak dipenuhi enggak apa-apa. Kalau dipenuhi itu bukannya hilang malah tambah gede keinginan itu. Ya, makanya harus bisa bedakan ini. Caranya bedakan itu. Keinginan kalau nggak dipenuhi nggak apa-apa. Kalau dipenuhi itu ngelunjak. Bertambah banyak keinginannya. Ya merembet-merembet. Ini seperti misalnya kebutuhan makan. Makan itu kebutuhan. Kalau orang lapar butuh makan harus makan. Kalau enggak sakit. Memang harus makan. Tapi begitu makan hilang kebutuhannya. Ya, hilang kebutuhannya. Jadi walaupun ya harus dibedakan kebutuhan makan dengan keinginan makan enak. Itu beda. Kebutuhan makan dengan keinginan makan enak itu beda. Keinginan makan enak misalnya ya kepengen makan sate, pengen makan ingkung, pengen makan ya apa saja ya dianggap enak. Itu kalau nggak dituruti nggak apa-apa. Walaupun kamu itu lapar kepengen makan sate, wangger mbok juojo sego uyah ngantek wareg ya wis. Bar iku nek wis wareg ya wis ora sida kepengin, wis wareg. Disodori sate gojos ya ora doyan kadung wareg. Dan ndak apa-apa. Itu bedanya. Berikan kepada nafsumu apa yang betul-betul dibutuhkan. Selebihnya ndak usah kasih. Wala takhafulan aja wedi sira minhu saking nglakoni takwa ngono mau dororon ing bahaya ing kemlaratan idla darurata krana ora ana darurat iku maujud ilal fuduli maring punjulan. Tidak ada kebutuhan darurat pada apapun yang berlebih dari kebutuhan. Ya. Jadi tidak usah takut kamu kalau kalau tidak turuti keinginan itu lalu celaka itu tidak usah takut. Waqat wasa'a lan teman-teman wis jembarake sapa Allah taala al-amra ing urusan ala ibadi ing atase kawulane Allah bi rahmati lan rahmati Allah wa aghnahum lan nyugihake sapa Allahum ing ibad an jami'ima sanging sakabehane barang yadurum kang mlarati apa mahum ing ibad fi amri dinihim ing dalam urusan agamane ibad. Ya. Fa ayu hajatin mongko endi-endi hajat ya. Mongko endi te hajat iku ila dzal kamaring mengkono-mengkono luwihan. Allah itu sudah membuat sudah meluaskan aturan-aturannya kepada makhluk dan menjadikan makhluk itu tidak butuh pada apapun yang membuat yang merugikan makhluk. Enggak. Apa saja misalnya. Kamu itu enggak akan kena penyakit gula kalau tidak mengkonsumsi gula lebih dari kebutuhan. Kamu butuh mengkonsumsi gula, butuh untuk energi.
dari karbohidrat dan lain-lain. Tapi tidak butuh mengkonsumsi lebih dari itu. Jadi seandainya kamu hanya konsumsi apa yang kamu butuhkan saja, tidak akan kena penyakit gula. Gitu. Ya. Alkohol, kamu tuh tidak butuh alkohol, tidak butuh sebetulnya. Kalau tidak minum alkohol itu tidak apa-apa, pasti tidak apa-apa. Maka buat apa? Kita mengkonsumsi lebih dari yang kita butuhkan itu buat apa? Enggak ada perlunya. Ya. Fa innal amra mongko sedune urusan kama qala kaya oleh ngendika sapa ba'du sholihin sebagiane wong saleh, inna taqwa sedune takwa iku ahwanu syai'in. Ya. Paling entenge perkara idza robani nalikane gawe mamang ing ingsun apa syai'un suci-wiji. Ya. La. Inna taqwa sedure takwa iku ahwanu syai'in paling entenge perkara. Takwa itu sebetulnya paling enak, paling ringan. Kenapa? Idza robani nalikane gawe mamang ing ingsun apa syai'un suci-wiji ya tarak tuhu ninggal ingsun hu ing syai'. Kalau aku ragu-ragu ya sudah aku tinggalkan, enggak aku lakukan gitu saja. Tidak sulit, takwa itu tidak berat kok. Kalau ragu tinggalkan, gampang toh, ngono. Ya. Fa inna nafsa mongko sedune nafsu ku tastakinu anteng apa nafsu wa ta'awadu lan dadi kulino. Apa nafsu ma ing barang awat taha kang ngulinakake sira ha ing nafsu. Wa inna halan sedune nafsu iku kama qailu kaya barang kang ngendikake sapa alqailu kang ngendika. Nafsu itu sebetulnya dia bisa tenang kok dan terbiasa dengan apapun yang kamu biasakan. Ya, piye iku? Mbah Bahari mbah piye iku? Fan nafsura ghibatun idza raghab taha wa idza turaddu ila qalilin takna'u. Mbah kono. Ora jelas, ora ngaji arut ya ora ngerti. Fan nafsu mengko ta nafsu ku rogibatun seneng idza ragab tahan nalikane gawe seneng sira ha ing nafsu wa idza turaddu lan nalikane den balekake apa nafsu ila qalilin maring sithik ya taknau mengko marem apa nafsu ya taknai ya takna wa idza turaddu nalikane den balekake ila qalilin ya takna mongko marem apa nafsu. Nafsu itu kalau kamu bikin senang dia jadi senang. Kalau kamu biasakan dapat sedikit ya dia akan puas saja dengan sedikit itu. Nafsu. Jadi artinya apa? Kamu bisa mendidik nafsumu. Kalau kamu didik itu bisa, nafsumu itu kamu didik. Waqal akharu ngendika sapa wong saleh kang liyane ya sabarta anil ladzati hatta tawallati ngono. Alah mbah menawi piye. Sabarta sabar sira an ladzati ing atase saking pira-pira kelezatan hatta tawallati sehingga hatta tawallat sehingga mengung apa ladzat. Wa yurwalan den critakake ma utahe barang awat taha ma ing barang awat taha kang biasaake sira ha ing nafsu tata'awadu apa kulino apa nafsu ya kamu bisa menyabari untuk tidak merasakan kelezatan-kelezatan itu sehingga kelezatan-kelezatan itu berpaling darimu dan diceritakan bahwa apapun yang kamu biasakan atas nafsu, nafsu itu akan menjadi terbiasa juga. Wa qala akharu
hiyan nafsu ma hammal tuhata tahammalu wa alzamtu nafsi sabruha fastamarrati wa man nafsu illa haitsu yaj'aluhal fata fa in ut imat taqat wa illa tasallati ya utawi nafsu iku ya an nafsu ma ing barang hamal taha kang bebanake sira ing nafsu tatahammalu nyangga apa nafsu bisa nyangga apa nafsu hamal tuha kang bebanake sapa ingsun ing nafsu tatahammalu bisa nyangga apa nafsu wa alzamtu lan netepake ingsun nafsi ing nafsu ingsun sabroha ing nyabari sabroha ing nyabarake nafsu ngono ing nyabarake nafsu ngono fastamarrat mongko nerusake apa nafsu. Nafsu itu apapun yang kita bebankan kepadanya dia akan bisa menanggungnya. Dan kalau aku menjadikan nafsuku sabar, maka ya dia akan bisa bersabar terus. Kalau kita sabarkan dia akan sabar terus. Ya seperti kamu puasa itu biasanya esok-esok niku ngopi terus udut enak era karuan. Lha ujute saiki ya ora udut ya ora piye-piye. Gelem ae kok nafsunya itu juga bisa aja kok sampai maghrib. Ya. Jadi bisa nafsu itu dididik. Waman nafsu lan ora utahe nafsu illa haitsu yaj'aluha kejaba iku sekirane ndadekake hak ing nafsu sapa alfata wong. Fa in utimat mongko nalikane den pakani apa nafsu takot mongko bronto. Bronto itu sangat menginginkan apa nafsu. Wa illa lamun ora tasallat mongko marem apa nafsu. Nafsu itu ya pokoknya menurut apa yang dilakukan oleh tuannya. Kalau nafsu itu kalau dikasih makan terus, ya dia akan terus-menerus membesar keinginannya. Tapi kalau dibiarkan, ya dia tidak akan kenapa-kenapa, dia akan tenang aja. Naam, jadi ya walhasil kita harus mendidik nafsu kita. Naam fa idza alimta Allah alam.